untuk login ada di bagian atas, jadi tinggal klik login saja. Kalau yang penting catatannya adalah data tersebut atau akun tersebut sudah tercatat di dalam jaringan pengelola data pendidikan. Nah, kemudian, ini jadi di dalam menu aplikasinya untuk rekan-rekan dari operator sekolah itu ada 2 menu utama. Yang pertama itu terkait dengan mekanisme yang ada di pengajuan, itu yang kedua itu terkait dengan yang ada di dalam SPTJM. Nah, kondisinya itu dari segi pengajuan itu nanti bisa dalam hal ini itu sebenarnya lebih banyak ke mekanisme perbaikan atau verifikasi data. Nah, di sini ada 4 poin utama, itu kondisinya terkait dengan nomor ponsel dari peserta didik tersebut, kemudian sisa dari segi identifikasi dari provider. Jadi kondisinya nanti otomatis di sini ketika nomor-nomor tersebut itu sesuai dengan prefix yang disediakan oleh provider, otomatis secara sistem langsung terisi. Jadi contoh seperti ini 0815 itu adalah miliknya Indosat dan sebagainya, otomatis langsung terisi di sini. Kemudian yang di bagian 3 itu adalah yang belum diisikan, nomor ponsel yang belum diisikan. Nah, mungkin nanti mohon bisa dikejar oleh rekan-rekan dari operator sekolah, mungkin via Dapodik, karena kondisinya nanti akan ditutup setelah tanggal 11 mekanisme verifikasi mekanisme updatingnya di dalam Dapodik. Nah, nanti selanjutnya ada di mekanisme verifikasi validasi perval ponsel ini. Nah, kalau kita lihat di sini, itu kondisinya ada di bagian menu, di bagian 4, itu adalah fitur untuk melakukan perbaikan data. Nah, dalam hal ini nanti akan kita coba lihat terkait dengan fiturnya. Nah, di sini ketika dari segi record tersebut itu nanti dipilih, nanti akan kelihatan profil dari data peserta didik tersebut. Nah, di sini kondisinya itu ada 2 pilihan atau 2 isian yang perlu diisikan oleh rekan-rekan operator sekolah, yaitu terkait dengan nomor ponselnya dari peserta didik tersebut ataupun dari guru di sekolah tersebut. Itu kondisinya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan kepemilikannya. Nah, di sini nanti ada perbedaan memang dari segi kepemilikan, dari segi baik siswa ataupun guru. Nah, nanti lebih banyak dari segi referensi kepemilikannya. Nanti akan bisa dilihat oleh rekan-rekan operator sekolah ketika melakukan perbaikan dari data siswa ataupun melakukan perbaikan data dari guru. Nah, di sini ketika penginputan nomor ponsel tersebut itu nanti otomatis keterisian dari provider tersebut itu kalau memang sudah sesuai prefixnya akan muncul. Nah, ini mekanismenya. Jadi nanti kalau kita lihat posisinya nanti bisa dilakukan perbaikan. Nah, ketika sudah diisi validasi nomor ponsel dan providernya itu sudah terisi, kemudian kepemilikannya itu juga kondisinya sudah dipilih, tinggal lakukan mekanisme simpan. Nah, itu kondisinya nanti akan tersimpan. Nah, ketika sudah dilakukan perbaikan, nanti akan menjadi antrian untuk dikirimkan ke provider terkait dengan validasinya. Nah, untuk mekanisme pengiriman datanya dari Pusdatin ke teman-teman provider itu diestimasi 1 jam sekali. Jadi setiap ada perubahan data selama 1 jam sekali tersebut nanti akan dikirimkan terkait dengan validasinya ke provider masing-masing sesuai dengan provider ataupun nomor ponsel yang sudah dientrikan oleh rekan-rekan operator sekolah. Nah, kemudian di sini untuk residu provider, nah tadi informasi residu provider ini adalah data pengembalian dari rekan-rekan provider. Dalam hal ini adalah data-data yang dianggap kondisinya itu invalid ataupun tidak aktif ataupun ke dalam masa tenggang. Nah, itu nanti akan masuk ke dalam residu provider ini. Nah, harapan kami posisinya ketika rekan-rekan operator sekolah tersebut ada datanya terkait dengan residu provider ini, bisa dilakukan perbaikan data sehingga nanti bisa dilakukan pengecekan ulang terkait dengan nomor-nomor tersebut ke provider masing-masing. Nah, ini dari segi residu provider. Nah, ketika kondisinya data yang sudah ada itu sudah lengkap, kemudian baik itu dari peserta didik, kemudian dari gurunya juga sudah dianggap valid ataupun optimal. Nah, di sini kondisinya step berikutnya itu adalah terkait dengan SPTJM. Nah, dalam hal ini itu ada rekapitulasi yang menginformasikan di sini tabel daftar peserta didik, kemudian daftar
gurunya. Nah, di sini daftar peserta didik yang sudah dianggap valid terkait dengan provider, kemudian di sini daftar gurunya juga yang dianggap valid. Yang tadi dianggap valid itu adalah pertama itu kondisinya nomor tersebut aktif, kemudian yang kedua itu nomor tersebut itu masuk kategori pasca bayar, dan yang ketiga available terkait dengan penginjekan kuota. Nah, ini maka otomatis nanti akan muncul di dalam list daftar peserta didik ataupun daftar guru. Nah, kondisinya ketika kondisinya dalam artian di sini rekan-rekan dari sekolah sudah memastikan bahwa data peserta didik kemudian data gurunya itu sudah sesuai semua, maka di bagian bawah ini ada tombol terkait dengan buat SPTJM. Nah, ketika tombol tersebut itu diklik, itu nanti otomatis keseluruhan data, baik itu peserta didik ataupun guru, itu kerangkum dalam satu format SPTJM. Nah, kondisinya seperti ini. Jadi, ketika sudah dilakukan buat SPTJM, maka otomatis yang tadi di dalam tab belum tersebut akan pindah ke dalam tab sudah. Dalam arti ini sudah di SPTJM kan. Nah, di sini sudah ada nomor-nomor SPTJM-nya, kemudian di sini ini nomornya, jadi kondisinya contoh seperti ini. Ada 90 record kondisinya, dari 100 record data, itu kondisinya 90 record valid. Nah, dari operator sekolah ataupun dari sekolah bisa kondisinya membuat 90 tersebut itu di dalam satu SPTJM. Nah, sisanya yang 10 itu sambil melakukan mekanisme verbal, itu kondisinya itu diperbaiki dan sebagainya. Nah, ketika kondisinya itu sudah posisinya itu sudah diperbaiki kemudian dianggap valid oleh provider, maka otomatis kondisinya itu bisa dibuatkan SPTJM berikutnya. Dalam hal ini kondisinya, makanya di sini contoh dari 100 record, 90 record untuk SPTJM pertama, kemudian misalnya nih yang valid ternyata dari 10 tadi, ternyata ada 8 yang valid. Nah, itu posisinya yang 8 itu juga bisa di SPTJM kan yang kedua di dalam satu periode yang sama. Dalam hal ini, karena tidak ada pembatasan terkait dengan SPTJM di dalam periode ini. Nah, kondisinya nanti ketika data tersebut itu posisinya yang 2 record tadi sudah valid, maka bisa dibuatkan SPTJM yang ketiga. Jadi di dalam satu periode pengiriman kuota itu kondisinya itu ada 3 kali SPTJM, dan itu memungkinkan. Itu untuk apa? Untuk mengeliminir terkait dengan penumpukan untuk injeksi kuotanya. Jadi kalau bisa dibuatkan terlebih dahulu, nanti biar masing-masing bertahap untuk terkait dengan pengiriman dari segi kuotanya. Nah, ini dari segi SPTJM, jadi kalau misalnya SPTJM tersebut berhasil dibuat, otomatis nanti akan muncul di sini. Kalau kondisinya nomornya itu kondisinya itu dibuat di 2 SPTJM yang berbeda, maka otomatis nomornya juga akan berbeda juga. Nah, kemudian yang di bagian terakhir ini terkait dengan mekanisme file dari SPTJM tersebut. Nah, setiap SPTJM yang terbuat itu nanti otomatis akan tergenerate satu file terkait dengan SPTJM yang nantinya perlu dicetak, kemudian dibubui materai 6.000, kemudian perlu ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, dalam hal ini masing-masing SPTJM tersebut itu sudah ada jumlah siswanya berapa, kemudian jumlah gurunya berapa yang masuk ke dalam satu SPTJM tadi. Nah, file ini dicetak, kemudian ditandatangani, kemudian dibubui materai, kemudian kondisinya diupload melalui mekanisme yang ada di sini juga. Nah, di sini kalau kita lihat, nah mekanisme uploadnya di bagian tombol upload yang di bawah ini. Nah, ketika sudah klik tombol, nanti akan otomatis muncul laman. Jadi nomor SPTJM-nya berapa, kemudian jumlah siswanya berapa, jumlah gurunya berapa, kemudian ini untuk memastikan terkait dengan filenya. Jadi nanti posisinya mohon dipastikan bahwa nomor yang SPTJM yang akan diupload itu nomornya itu sesuai dengan mekanisme yang ada di sini. Nah, di sini jumlah siswanya berapa, jumlah gurunya berapa, tinggal pilih browse, kemudian unggah SPTJM. Nah, ketika posisinya sudah berhasil unggah SPTJM, nah nanti otomatis akan muncul di bagian bawah ini tanggal uploadnya kapan. Itu otomatis nanti akan kelihatan. Jadi nanti akan kelihatan tanggal terkait dengan tanggal uploadnya. Nah, kalau misalnya nih kondisinya itu
SPTJM tersebut itu dibuat 3 kali dalam satu periode, dalam artian dalam 1 bulan ya, dalam 1 bulan itu dibuat 3 kali, maka di sini rekan-rekan dari sekolah itu juga diwajibkan untuk melakukan 3 kali upload terkait dengan SPTJM yang ada. Nah, mungkin itu informasi dari kami terkait dengan aliran data secara aliran data, kemudian aliran terkait dengan mekanisme verifikasinya dari segi mekanisme verbal ponsel ini. Kurang lebihnya mohon maaf.